Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Jessica Sofiani Gigir dengan NIM 230241153, mahasiswa program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah jurnal ilmiah karya Ibnu Aqil yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak dengan Model Unified Process dengan studi kasus sistem informasi jurnal. Analisis ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan perangkat lunak, khususnya dalam pemahaman penerapan diagram UML di dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak yang sistematis. Jurnal ini dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma dari metode terstruktur ke paradigma berorientasi objek. Penulis di sini menekankan bahwa meskipun Unified Modeling Language atau UML telah menjadi standar notasi, UML hanyalah sebuah alat yang membutuhkan kerangka kerja atau framework untuk dapat diimplementasikan secara efektif pada kehidupan nyata. Oleh karena itu, jurnal ini menggunakan Unified Process atau UP sebagai metodologi pengembangannya. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana setiap fase dalam UP, mulai dari inception hingga transition, didukung oleh visualisasi diagram yang tepat. Mungkin di sini akan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa jurnal yang saya pilih hanya menampilkan beberapa, tidak secara keseluruhan 10 atau 14 diagram UML yang ada? Nah, di sini berdasarkan analisis saya terhadap teks tersebut ada dua alasan utama. Alasan yang pertama adalah prinsip dari efisiensi arsitektur. Dalam rekayasa perangkat lunak, pemilihan diagram didasarkan pada kebutuhan kompleksitas sistem. Penulis di sini memprioritaskan diagram yang mampu merepresentasikan arsitektur inti sistem informasi jurnal tersebut tanpa menambah redundansi dari informasi. Kemudian yang kedua, metode Unified Process bersifat arsitektur sentrik. Artinya di sini fokus pengembangan ada pada pembuatan fondasi arsitektur yang kuat. Penulis di sini telah memilih diagram-diagram yang paling representatif untuk mencakup aspek perilaku dan aspek struktur sistem. Adapun diagram-diagram yang dibahas dalam jurnal ini meliputi activity diagram untuk memetakan bagaimana alur proses bisnis secara prosedural. Kemudian ada use case diagram ditampilkan dalam beberapa tingkatan untuk mendefinisikan interaksi antara aktor dengan sistem. Kemudian ada class diagram digunakan untuk mendefinisikan struktur kelas, atribut, serta hubungan antar objek dalam model data. Kemudian ada sequence dan communication diagram untuk memodelkan interaksi dinamis antar objek selama runtime. Kemudian ada state machine diagram untuk menggambarkan siklus hidup dan perubahan status entitas artikel di dalam sistem. Kemudian ada komponen dan deployment diagram sebagai representasi fisik dari struktur kode, program, dan konfigurasi infrastruktur perangkat keras. Kemudian, mengapa keberadaan diagram-diagram ini menjadi sangat krusial? Dalam perspektif pemodelan perangkat lunak, diagram UML berfungsi sebagai alat dokumentasi sekaligus instrumen komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa adanya pemodelan yang jelas, risiko terjadinya kesalahan logika dan ketidaksesuaian kebutuhan sistem akan meningkat secara signifikan. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai analisis jurnal rekayasa perangkat lunak dengan model Unified Process. Semoga tinjauan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemodelan yang terstruktur dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.